Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini, kita berjumpa kembali. Saya ingin membagikan sebuah tutorial lagi, yaitu cara menyeting aplikasi pembaca layar Jisoo atau CSR untuk tunanetra di Android. Tutorial ini akan membantu kamu untuk mengatur perangkat Android agar lebih mudah diakses dan digunakan oleh tunanetra. Selamat bergabung lagi bersama Pemuda Islam Nusantara Official. Di sini, kamu akan menemukan berbagai konten inspiratif dan edukatif yang dikemas dengan bahasa yang mudah dipahami dan menarik. Apa yang kamu dapatkan di channel ini? Tutorial menarik, pelajari berbagai hal baru dengan tutorial yang mudah, diikuti dan bermanfaat. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share channel ini ya. Terima kasih banyak untuk dukungan kalian. Sekarang, mari kita mulai tutorialnya. Cara menyeting Jisoo Lite maupun Jisoo Plus, sama aja, yang berbahasa Indonesia. Langkah pertama, kita cari aplikasi Jisoo-nya dulu. Jisoo Plus. Nah, Modified by Sam Aditmada. Selamat datang. Pilih di antara 3 opsi berikut. Panduan untuk membaca cara penggunaan, periksa izin untuk memeriksa izin pembaca layar ini, dan keluar untuk menutup. Bantuan pengaturan. kita pilih bantuan pengaturan. Periksa izin, pilih lanjutkan. Periksa izin, pilih lanjutkan untuk langkah selanjutnya. Setelah itu langkah selanjutnya, Akses semua file. Kembali. Akses semua file. kalau udah ada muncul kayak gini. Izinkan akses untuk mengelola semua file aktif. Nah, ini sudah aktif ya. Nanti kalau misalnya teman-teman belum aktif, tinggal diaktifkan aja. Ini berarti saya kembali aja. Akses semua, kembali. Gunakan gerakan ke kiri, gunakan gerakan Jisoo mendukung 2 arrow, gunakan gestur Alt, menggunakan gestur default. Nah, kita pilih yang menggunakan gestur default. Maka petunjuk penggunaan, tips penggunaan dapat berguna apabila Anda pengguna baru smartphone, namun Anda dapat mematikan ini jika sudah terbiasa. Maka petunjuk penggunaan. Tips penggunaan dapat berguna apabila Anda pengguna baru smartphone, namun tips penggunaan akan dibaca. Kita pilih yang ini aja. Tips penggunaan tidak akan dibaca. Nah, yang ini. Maka daftar item, membaca angka pada alat on di layar dapat membantu Anda untuk mengetahui posisi Anda pada suatu menu, namun, maka daftar item, membaca angka pada alat on di layar, tips penggunaan akan dibaca. Habis itu pilih yang ini. Tips penggunaan tidak akan dibaca. Nah, ini. Maka pemberitahuan dari panel pemberitahuan, membaca notifikasi yang masuk. Nah, kalau ini terserah teman-teman. Kalau mau pilih Maka pemberitahuan dari panel pemberitahuan, yang ini ya nggak apa-apa. membaca notifikasi yang masuk. Nah, kalau pilih yang itu ya nggak apa-apa. Kalau yang ini Notifikasi akan dibaca. ya nggak apa-apa. Notifikasi tidak akan dibaca. Nah, kalau teman-teman mau pilih yang Notifikasi akan ini dibaca. nggak apa-apa. Kalau pilih Notifikasi tidak akan yang dibaca. ini juga nggak apa-apa. Kalau aku lebih pilih yang ini, notifikasi tidak akan dibaca. Gunakan mesin TTS tunggal. Pilih apakah Anda ingin menggunakan 1 atau 2 TTS. Gunakan mesin. Pilih apakah Anda ingin menggunakan Dan 1 juga atau 2 kalau TTS. ini Jika menggunakan 2 TTS, maka TTS pertama akan membaca saat bernavigasi dan TTS kedua akan membaca notifikasi. dan juga kalau ini juga terserah teman-teman. Menggunakan TTS tunggal. Menggunakan 2 TTS. Kalau menggunakan 2 TTS ya nggak apa-apa. Kalau menggunakan 1 TTS ya gunakan TTS tunggal. Menggunakan TTS tunggal. Kalau saya lebih milih yang gunakan TTS tunggal. Pengaturan selesai. Anda dapat mengulang pengaturan ini lagi tiap waktu. Pengaturan selesai. Anda dapat mengulang. Oke. Nah, kalau udah muncul kayak gini, di oke aja. Layar bantuan. Oke. Petunjuk, perhatikan bahwa jika Anda adalah pengguna Android 13, saat Anda memulai Jisoo di aksesibilitas, kotak dialog setelan terbatas mungkin muncul. Membuat setelan ini tidak tersedia karena alasan keamanan. Setelah mengklik tombol OK, buka informasi aplikasi Jisoo. Klik opsi lainnya di pojok kanan atas, lalu klik izinkan pengaturan terbatas. Nah, Lalu kalau buka teman-teman aksesibilitas lagi untuk mengaktifkan Jisoo. Jika Android 13 Anda tidak muncul peringatan di perangkat, instruksi ini dapat diabaikan. Kalau teman-teman pakai Android 14 ke atas, ada muncul kayak gini, ada keterangan muncul kayak gini. Petunjuk. Perhatikan bahwa batal. Oke. Kalau saya batal aja Batal. atau oke. Oke. Bantuan pengaturan aksesibilitas. Nah, kita masuknya ke sini. Habis itu kalau aku utama aja deh masuk ke sini. Peluncur sistem. Buka laci. File Manager. My Smart Friend. Jisoo Plus. Nah, Aksesibilitas. Kembali. Aksesi umum. Penglihatan. Umum.
Aksesibilitas. Kita masuk aja ke sini. Umum. Penglihatan. Pukul 12. Nah, ini. Pendengaran. Kalau teman-teman pakai HP Xiaomi kayak punya saya, masuk yang itu tadi. Penglihatan. Fisik. Pembaca layar. Talkback mati, ucapkan item di layar. GS Plus mati. Nah, kita pilih yang ini. GS Plus kembali. GS Plus. Gunakan GS Plus nonaktif. Ini jangan diaktifkan dulu ya. Opsi. Pintasan GS Plus mati. Setelan pintasan nonaktif. Setelan. Nah, kita masuk ke sini dulu. Modified by Sam Aditmada. Modified by. Silahkan bergabung ke chat ke JOS. Kalau ada peringatan kayak gini atau gimana, kembali satu kali. GS Plus. Akses. GS Plus. 20.200.000 email pengembang. Pengaturan umum. Nah, habis itu kita pilih yang ini. Edited by Sam Oh iya, Aditmada. satu lagi. Kalau teman-teman masih bingung, kalau ada peringatan kayak tadi, ada batal, ada oke, teman-teman pilih yang batal aja. Nanti langsung masuk ke pengaturan kayak gini. Tadi udah aku klik oke, jadinya kayak gitu tadi. Ke layar utama, habis itu aku klik Jiswonya, terus munculnya ke situ tadi. Pengaturan gerakan yang dibuat. Menggunakan gerakan yang dibuat tidak dicentang. Nah, ini centang. Dicentang. Gunakan gerakan ke kiri atau ke kanan dengan satu jari untuk bernavigasi, tidak dicentang. Ketika menggunakan tema gerakan standar, mengubah fokus dengan mengusap ke kiri kanan. Jalankan fungsi pintas dengan mengusap ke atas bawah. Ini juga. Dicentang. Habis itu kita kembali satu kali. Kembali. GS Plus. Aksesibilitas utama. GS 20 email pengembang. Pengaturan teks keucapan. Setelah itu kita masuk ke pengaturan teks keucapan. Pengaturan teks keucap. Navigasi ke atas. Pengaturan teks keucapan. Teks keucapan utama. Kita pilih yang teks keucapan utama. Teks keucapan utama. Pilih mesin TTS sistem teks keucapan. Buka sistem teks keucapan. Gunakan mesin kecepatan teks ke suara. Kecepatan volume teks keucapan. Nada teks keucap. Pengecilan audio tidak dicentang. Mengecilkan audio lain saat berbicara. Nah, ini buat mengecilkan audio ya, teman-teman. Kalau misalnya mau menghidupkan musik atau apa, ini untuk mengecilkan audio. Nanti pembaca layarnya kalau membacakan nanti otomatis musiknya itu jadi volumenya jadi berkurang. Tapi nanti kalau pembaca layarnya diem, nanti dia otomatis keras lagi. Gunakan volume aksesibilitas tidak dicentang. Kalau saya tadi nggak aku centang, yang ini aja. Dicentang. Gunakan sensor kedekatan tidak dicentang. Berhenti membaca ketika sensor kedekatan disentuh. Ini juga Dicentang. centang. Sentuh layar untuk menghentikan ucapan tidak dicentang. Ini juga. Dicentang. Gunakan wake lock dicentang. Biarkan layar tetap nyala ketika teks sedang dibaca. Ini udah tercentang ya, teman-teman. Kita kembali aja Kembali pengaturan teks satu keucapan. kali. Aksesibilitas. Setelah itu kita masuk ke Navigasi ke atas. Pengaturan teks keucapan. Teks keucapan utama. teks keucapan sekunder. Teks keucapan sekunder. Nah, Teks keucapan. Teks keucapan batal. kalau ada peringatan kayak gini, Tutup. Batal. Teks keucapan sekunder. teman-teman tinggal batal aja. Teks keucapan Kalau sekunder. teman-teman memakai TTS tunggal tadi, kalau teman-teman memakai 2 TTS ya nggak ada muncul kayak gini. Teks keucapan batal. Teks keucapan sekunder. Nah, kita pilih Teks kayak keucapan. tadi. Pilih mesin buka sistem kecepatan volume teks nada teks keucapan. Pengecilan audio. Gunakan volume aksesibilitas tidak dicentang. Dicentang. Gunakan sensor kedekatan tidak dicentang. Dicentang. Sentuh layar untuk menghentikan ucapan tidak dicentang. Dicentang. Habis itu kita selesai, kembali satu kali. Kembali pengaturan teks aksesi pengatur teks keucapan sekunder. Setelan TTS lainnya. Setelan sistem TTS. Setelan survei TTS. Setelan ismaat TTS. Bakal label buatan tidak dicentang. Nah, ini jangan lupa dicentang ya, teman-teman. Dicentang. Langkah selanjutnya kita masuk ke sini. Pengaturan label buatan. Pengaturan pembacaan dan pemblokiran. Nah, Pengaturan pembacaan dan pemblokiran. Gunakan custom pemblokiran ucapan tidak dicentang. nah ini centang. Dicentang. Custom pemblokiran pengucapan kata karakter dalam daftar yang ditambahkan tidak akan dibacakan. Ekspresi reguler didukung. Ini juga.
Gunakan custom pembacaan simbol berulang, tidak dicentang. Nah, ini centang. Dicentang. Custom pengucapan simbol berulang. Setelah itu kita masuk ke sini. Mode pembacaan emoji. Emoji diproses perpustakaan suara. Mode pembacaan emoji. Kita pilih yang membaca emoji dengan Jisoo. Mode pembacaan emoji. Emoji diproses perpustakaan. Bakal emoji dengan Jisoo. Tidak dicentang. Pengaturan pembacaan dan pemblokiran. Nah, gitu. Setelah itu kita kembali satu kali. Pengaturan teks keucapan. Aksesibilitas. Navigasi. Pengaturan teks. Navigasi ke atas. Kita swipe ke kiri aja deh, biar nggak kelamaan. Pengaturan lainnya. Nah, habis itu masuk ke sini. Pengaturan lainnya. Pengaturan lainnya. Bakal notifikasi satu persatu dengan teratur. Tidak dicentang. Jangan lupa ini dicentang semua. Dicentang. Pengucapan melambat ketika dalam mode pembacaan. Tidak dicentang. Dicentang. Pembacaan layar baka dengan keras dari ponsel Anda saat terhubung ke headset atau speaker Bluetooth. Tidak dicentang. Kecuali yang ini. Ini jangan dicentang. Kalau ini dicentang, nanti teman-teman kalau misalnya mau menghidupin Bluetooth atau apa, nanti suaranya menjadi dua. Di speaker Bluetooth ada, di speaker HP ada. Gitu. Bisukan ucapan saat menggunakan mikrofon. Tidak dicentang. Nah, ini juga. Ini yang paling penting. Dicentang. Pengoptimalan volume bebas hambatan. Tidak dicentang. Jika dicentang. Tingkatkan wake lock. Tidak dicentang. Jika dicentang. Bakal digit angka. Tidak dicentang. Nah, kalau saya ini baca dikit angka, enggak aku centang. Bacakan tanda baka. Tidak dicentang. Tanda bacakan tanda baca, aku centang aja. Dicentang. Tapi terserah teman-teman, kalau mau dicentang ya nggak apa-apa. Kalau yang baca dikit angka tadi. Sebutkan huruf kapital saat bernavigasi dengan keyboard. Tidak dicentang. Dicentang. Nah, ini udah semua. Kecuali yang tadi aku dua tadi. Pembacaan dari speaker Bluetooth tadi sama bacakan Tanda angka. baka. Bakal digit. Tingkatkan wake lock. Bakal digit angka. Tidak dicentang. Nah, sama itu tadi aku. Pengaturan teks keucapan. Tapi itu tergantung teman-teman. Kalau mau dicentang semua ya nggak apa-apa. Aksesibilitas. Navigasi ke atas. Pengaturan teks keucapan. Kita kembali. Tadi udah aku kembali satu kali. Habis itu kita kembali satu kali lagi. Kembali. GS4 Plus. Aksesibilitas. GS4 Plus. 20 juta. Email pengembang. Pengaturan teks keucapan. Pengaturan umpan balik. Pengaturan tindakan. Setelah itu kita masuk ke sini. Menunggu. Pengaturan tindakan. Posisi 0 bilah kemajuan. Bentar, baru menunggu ya teman. Menunggu. Pengaturan tindak. Navigasi ke atas. Pengaturan gestur default. Kelola perilaku saat skema gerakan disetel sebagai default atau skema custom menjalankan fungsi default. Nah, setelah itu kita masuk ke sini aja. Pengaturan gestur default. Pengaturan gestur default. Tipe gestur default. Default berpindah island kiri atau kanan. Pintasan gerakan alternatif atas atau Kita bawah. pilih yang ini. Jenis halaman yang digunakan. Default tidak dicentang. Pilih ini. Dicentang. Judul tidak dicentang. Tautan tidak dicentang. Tidak dicentang. Landmark tidak. Kotak edit. Fokus tidak. Kontrol tidak. Gambar tidak dicentang. Terus ini. Dicentang. Kotak centang tidak. Kotak pilihan tidak dicentang. Jangan semua ya teman-teman. Kecuali yang itu tadi. Formulir tidak dicentang. Tabel kolom. Daftar tidak. Gulir tidak. Lihat tidak. Karakter tidak dicentang. Nah, ini. Dicentang. Kata tidak dicentang. Ini juga. Dicentang. Baris tidak dicentang. Dicentang. Paragraf tidak dicentang. Dicentang. Halaman tidak dicentang. Dicentang. Salin tidak dicentang. Dicentang. Volume media tidak dicentang. Kecepatan ucapan tidak dicentang. Dicentang. OCR dan terjemahan tidak dicentang. Jendela tidak dicentang. Nah, ini jangan ya teman-teman. Batal. Habis itu kita oke. Oke. Pengaturan gestur default. Habis itu kita pilih yang satunya sama kayak tadi. Pengaturan gestur default. Tipe gestur default. Jenis halaman yang digunakan. Default. Gambar. Karakter. Kata. Baris. Paragraf. Halaman. Salin. Volume media. Kecepatan ucapan. OCR dan terjemahan. Ini tadi yang udah di setting ya. Ini yang satunya. Jenis tampilan yang digunakan. Jenis tampilan yang digunakan. Ada dua teman-teman. Default tidak dicentang. Dicentang. Teks label tidak. Tombol tidak dicentang. Kotak add. Gambar. Kotak centang. Progress in. Tabel kolom tidak. Daftar tidak. Item daftar. Dapat diklik. Notes tidak dicentang. Scroll penggeser. Notes tidak. Dapat diklik. Item daftar tidak. Tabel kolom. Progress in. Di kotak centang tidak. Gambar tidak dicentang. Dicentang.
Kota frag tab daftar item dapat diklik. Note tidak dicentang. Scroll penggeser tidak. Bergerak vertikal. Karakter tidak dicentang. Dicentang. Kata tidak dicentang. Dicentang. Baris tidak dicentang. Paragraf tidak dicentang. Halaman dicentang. Salin tidak dicentang. Volume media dicentang. Kecepatan ucapan dicentang. OCR dan dicentang. Jendela tidak dicentang. Batal. Oke. Pengaturan gestur default. Setelah itu kita pilih yang ini. Pengaturan gestur default. Ini perlu dicentang terlebih dahulu. Tipe gestur default. Jenis halaman yang digunakan. Jenis tampilan yang digunakan. Tetap pada jenis navigasi saat jendela berubah. Tidak dicentang. Nah, ini. Dicentang. Situ kita swipe ke kiri. Jenis tampilan yang digunakan. Jenis halaman yang digunakan. Default. Tipe gestur default. Default berpindah item kiri atau kanan. Pintasan gerakan alternatif atas atau bawah. Nah, kita pilih yang ini. Tipe gestur default. Kita swipe ke kanan. Tipe gestur default gunakan penelus batal. Nah, sebelah kirinya batal, ini ada pilihan. Gunakan penelusuran menurut jenis navigasi di semua tampilan baru. Gunakan gerakan atas lalu bawah dan sebaliknya untuk mengganti jenis navigasi. Gerakan atas atau bawah untuk menggunakan item navigasi. Gerakan kiri atau kanan akan tetap berfungsi sebagai navigasi default. Tidak dicentang. Kalau saya pilih yang ini, kan ini ada batal. Terus swipe ke kiri 2 kali. Gunakan penelusuran menurut jenis navigasi di semua tampilan. Jenis navigasi atas atau bawah. Untuk item navigasi kiri atau kanan. Tidak dicentang. Pengaturan gestur default. Nah, setelah itu kita kembali 1 kali. Pengaturan tindakan. Aksesibilitas utama. Navigasi ke pengaturan gestur default kelola perilaku tema gerakan custom. Setelah itu kita swipe ke kanan sampai ketemu ini. Pengaturan gerakan custom. Deskripsi gerakan. Kelola gerakan. Tema gerakan. Pengaturan mode permainan. Pengaturan pengguliran. Jelajahi lebih banyak fokus, dicentang. Anda dapat memilih untuk menyalakannya atau tidak, tergantung pada kebutuhan Anda. Mode kecepatan, tidak dicentang. Gunakan navigasi loop, dicentang. Menambahkan prompt kosong sebelum loop fokus, tidak dicentang. Nah, ini centang ya. Dicentang. Gunakan penjelajahan web default baru, tidak dicentang. Metode gerakan fokus halaman web baru dapat mendapat kecepatan penelusuran yang lebih cepat, tetapi juga dapat menyebabkan ketidakcocokan. Jika Ini gerakan jangan fokus ya, halaman web tidak gulir halaman secara otomatis, tidak dicentang. Dan juga Gulir ini secara jangan. otomatis, gunakan mode penelusuran objek, hanya pengguna tingkat lanjut, tidak dicentang. Udah, habis itu kita kembali 1 kali. Pengaturan tindakan, aksesibilitas utama, navigasi, pengaturan gerakan custom, deskripsi gerakan, kelola gerakan. Tema gerakan per aplikasi atur tema gerakan per app. Pengaturan mode permainan. Kita habis itu pilih yang ini. Pengaturan pengguliran. Pengaturan tindakan. Pengaturan tombol. Pengaturan tindakan ketuk. Nah, ini. Kalau teman-teman misalnya pengen kembalinya diketuk 1 kali. Pengaturan ketuk sekali untuk mengaktifkan, tidak dicentang. Ketuk sekali untuk mengaktifkan item yang difokuskan. Ini jangan dicentang. Angkat jari dari suatu elemen untuk mengaktifkan, tidak dicentang. Angkat jari untuk mengaktifkan elemen. Jika jari tetap pada elemen, maka tidak akan diaktifkan. Nah, ini centang. Dicentang. Putar suara saat waktu tunggu fitur angkat untuk mengaktifkan telah habis, dicentang. Angkat jari dari ini suatu jangan elemen, deh. tidak dicentang. Putar suara saat waktu tunggu fitur Ini angkat. aja. Gunakan, telusuri, tampilkan menu tindakan saat. Tampilkan tindakan, penundaan sentuh dan tah. Angkat jari untuk mengaktifkan opsi menu, tidak dicentang. Nah, ini centang. Dicentang. Angkat jari Dan untuk juga mengaktifkan tombol navigasi perangkat lunak, tidak dicentang. Setelah itu kita kembali 2 kali. Aksesibilitas. Pengaturan tindakan. JS World Plus. Kita cari yang namanya Aksesibilitas. JS 20 cut. Email pengaturan teks keucapan. Pengaturan umpan pengaturan tindakan. Pengaturan konten presentasi. pengaturan konten presentasi. Masuk ke sini. Pengaturan petunjuk. Pengaturan daftar. Pengaturan label presentasi. Kita masuk ke pengaturan label presentasi. Pengaturan label presentasi. Pengaturan label bacakan fokus kontrol saat ini dicentang. Membaca Nah, elemen saat ini ini jenis dan nama. udah Jika ada tercentang, jika tidak, biarin membaca aja. layar akan maka jenis elemen halaman dicentang. Jika diaktifkan, menebak label item yang tidak berlabel tidak dicentang. Ide Nah, item terfokus akan ini yang membaca perlu jenis kita label centang. dicentang. Dan juga ini. Membaca indeks kontrol dicentang. Setelah itu kita kembali. Pengaturan konten presentasi. Kembali lagi. JS World Plus. Aksesibilitas. JS 2 email Setelah itu kita masuk ke pengaturan lanjutan. Pengaturan konten presentasi. Pengaturan pemberitahuan. Pengaturan lanjutan. Edited by Sam Aditmada. Navigasi. Pengaturan voice assistant. Nah, kita masuk ke sini. Pengaturan voice navigasi ke atas. Pengaturan voice assistant.
Bahasa suara pengenal, Cina sederhana. Nah, ini Bahasa suara pengenal. klik. Bahasa suara Cina sederhana dicentang. Pukul 12.15. Cina tradisional tidak dicentang. Kita pilih yang Inggris. Inggris tidak dicentang. Pengaturan voice assistant, navigasi ke atas. Pengaturan bahasa suara pengenal, Inggris. Mesin pengenalan ucapan, standar. Nah, ini Mesin pengenalan ucapan, kita pilih yang standar dicentang. Android System Intelligence, pengenalan dan sintesis ucapan Google. dari Google. Pengaturan voice assist, navigasi, bahasa suara pengenal, Inggris. Mesin pengenalan ucapan, pengenalan dan sintesis ucapan dari Google. Pengaturan perintah suara super. Pengaturan kemampuan voice assistant. Nah, habis itu kita ke sini, masuk ke sini. Pengaturan kemampuan voice Habis assistant. itu swipe ke kiri 1 kali. Gunakan chatbot dicentang. Nah, ini nggak usah dicentang. Tidak dicentang. Kembali 1 kali. Pengaturan voice assistant, aksesibel, navigasi, pengaturan voice, bahasa suara pengenal, mesin pengenalan ucapan, pengenalan dan pengaturan perintah suara super, pengaturan kemampuan voice assist, otomatis menyalin bahasa utama, automatic, Nah, ini udah ya teman-teman. Jangan diapa-apain. Bahasa utama otomatis. bahasa yang dituju, Cina, Nah, ini yang perlu kita ubah bahasa yang dituju, ke Indonesia. bahasa yang Cina dicentang, Kita swipe ke kiri aja. Romania, Estonia, Hungaria, Chinese, Arab tidak, Jepang, Slovenia, Italia tidak, Greek tidak, Thai tidak, Belanda tidak, Cina tradisional, Cina klasik tidak, Korea tidak, Inggris tidak, Jawa tidak dicentang, Indonesia tidak dicentang. Pengaturan voice assistant, navigasi ke atas, Nah, setelah itu kita pilih. pengaturan bahasa mesin pengaturan kemampuan voice assist, otomatis menyalin bahasa utama, bahasa yang dituju, Indonesia. Mesin telusur Bing, Nah, ini mesin Baidu, Bing dicentang, Google tidak dicentang. kita pilih yang Google. Pengaturan voice assistant, navigasi, pengaturan perintah suara, pengaturan otomatis menyalin ketuk dan tahan pada kotak edit untuk menggunakan masukan suara, tidak dicentang. Mesin telusur ketuk dan tahan pada kotak edit untuk menggunakan masukan suara, tidak dicentang. Nah, ini centang ya. Dicentang. Tambahkan teks pada akhir kotak edit saat menggunakan. Diamkan volume media ketika asisten suara. Tambahkan teks, ketuk dan tahan pada kotak edit untuk menggunakan masukan suara. Dicentang. Sorry. Ini salah. Ini bukan dicentang. Tidak dicentang. Tambahkan diamkan volume media ketika asisten suara aktif. Tidak. Tambahkan teks pada akhir kotak edit saat menggunakan masukan suara. Dicentang. Diamkan volume media ketika asisten suara aktif. Tidak dicentang. Nah, ini yang perlu dicentang. Dicentang. Udah, setelah itu kita kembali. Udah selesai. Kembali pengaturan lanjutan. GS4 Plus. GS4 Plus. Aksesibilitas. Bantuan pengaturan. Utama. Peluncur sistem. Tinggal ngaktifin. Udah jadi. Begitu caranya. Terima kasih sudah menonton videonya Pemuda Islam Nusantara Official. Semoga tutorial ini bermanfaat dan membantu kamu dalam menggunakan aplikasi pembaca layar Jisoo atau CSR di Android. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.